prediksi dari Prof. Leo kemungkinan besar Pak Andika akan mencalonkan jadi gubernur, bukan wagub ya posisinya, jadi paling tidak kita sudah menemukan 2 calon nih. ada 2 calon Prof ya? 2 calon. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita hari ini bisa berkunjung di kantor IPRC, Indonesian Political Research and Consulting, dan syukur alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan dosen, guru, orang tua saya sendiri, dan beliau merupakan akademisi dan pengamat politik secara kebijakan. Dan hari ini di channel kita hari ini kita diberi kesempatan sekitar 20-30 menit untuk kuliah lagi bersama beliau, dan tentunya teman-teman mahasiswa di Untirta dan di sekitaran Banten, walaupun nggak bisa bertemu langsung dengan beliau secara langsung di kelas, yang kangen dan sebagainya, mungkin nanti bisa bertemu, dan untuk mengobatinya kita ketemu di channel YouTube ini dulu. Ya, assalamualaikum Prof. Leo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak ketemu ya? Iya, ini guru saya ini namanya Prof. Leo Agustino. Beliau Prof masih di Untirta Prof ya? Masih karena saya kan belum dikecat. Jadi wajib harus jadi dosen di Untirta. Oh iya Prof. Dan kebetulan berarti selama pandemi kuliah online. Nah, itu juga jadi kendala sebetulnya, karena kan selama pandemi ini kita nggak punya cara sebetulnya untuk ketemu mahasiswa selain melalui jaringan online, sehingga kuliah yang dilakukan adalah kuliah melalui jaringan online. Tapi itu sebagai salah satu tantangan bagi kita, karena bagaimana mengajarkan konsep, teori dan macam sebagainya melalui media yang secara kedekatan emosional sebetulnya agak susah untuk dibagikan. Nah, ini yang saya agak kecewa juga sebetulnya dengan kondisi sekarang ini. Tapi apa boleh buat kan, karena bukan hanya terjadi di Untirta tapi juga di seluruh dunia, saya kira gitu. Tapi ya nggak apa-apa, kita jadi semakin melek bahwa ada media-media lain yang bisa kita gunakan. Sama kita jadi belajar hal-hal baru. Betul. Dan tentunya yang dulu mungkin kita awam teknologi, hari ini anak TK SD sudah melek teknologi. Mungkin baru zaman kita baru sekarang. Ya, ini Prof. terima kasih waktunya, dan minta ini diskusinya Prof, terutama terkait dengan mungkin pandangan terkait dengan terutama di mata kuliah Prof sendiri, mata kuliah pengantar politik Prof ya mungkin, dan politik Indonesia. Tapi lebih mengkhusus nih Prof terkait dengan Banten, kondisi Banten ke depannya. Mungkin yang pertama ini Prof, pandangannya terkait politik nasional Prof. Pertama mungkin karena Pak Jokowi sudah 2 periode, bahkan sudah ada isu-isu untuk perubahan amandemen untuk jadi 3 periode. Nah, ini terkait dengan politik nasional yang selanjutnya akan berimbas pada pelaksanaan 2024 ini yang mungkin agak sedikit berbeda dengan Pilpres, Pileg, dan Pilkada lainnya, karena digabung ya kalau tidak salah Prof ya pelaksanaannya dalam 1 tahun, walaupun dalam tata caranya mungkin masih dalam diskusi-diskusi dan dalam dibuat aturan teknisnya. Mungkin pandangan yang pertama Prof terkait dengan politik nasional ke depan dan terkait dengan pemilu serentak ini Prof, bagaimana menurut pandangan Prof? Iya, jadi saya juga agak kecewa sebetulnya ketika ada keputusan yang sebetulnya tidak mendadak sih, karena memang dalam undang-undang itu kita akan mencoba bahwa pilkada dan pemilu baik pileg maupun pilpres itu akan diselenggarakan pada tahun yang sama, tahun 2024. Tapi di tengah-tengah itu sebetulnya beberapa partai politik mencoba untuk menawarkan kalau misalkan di tahun 2021, 2022, dan 2023 itu tetap diselenggarakan pilkada sebetulnya. Oh iya, karena sudah habis juga waktunya ya. Betul, karena kalau misalkan kita lihat beberapa kepala daerah itu akan habis di tahun 2022 dan 2023. Sehingga kalau misalkan mereka habis di tahun 2022, lantas siapa yang akan mengisi
posisi kepala daerah di tempat tersebut. Padahal ketika kita bicara mengenai pilkada, kita bicara mengenai pemilihan secara langsung. Nah, artinya di tahun 2022 itu rakyat tidak memilih secara langsung. Berarti para kepala daerahnya akan diwakilkan. Artinya akan ditunjuk. Ditunjuk. Oleh pemerintahan pusat melalui Kementerian Dalam Negeri untuk menempatkan calon-calon yang kapabel, kompeten untuk daerah-daerah tersebut. Misalkan di Banten nih. Oh ya, Banten betul habis 2022 Pak WH itu kemudian akan berakhir masa kepemimpinannya. Maka siapa nih yang kemudian akan mengganti beliau? Kalau misalkan menggunakan logika pilkada, maka seharusnya akan diselenggarakan pilkada. Dan kemudian warga diminta untuk memilih dari calon-calon yang ada, sehingga legitimasinya terbukti. Bukan terbukti apa? Ia bisa dinyatakan dipilih secara mayoritas sederhana oleh pemilih di Banten. Tetapi sekarang persoalannya pemilih itu tidak dilibatkan untuk memilih kepala daerahnya. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan karena selama 2 tahun sampai dengan pemilihan kepala daerah itu diselenggarakan di tahun 2024 akan ada kepala daerah yang tidak dipilih oleh warganya. Nah, ini yang menjadi persoalan sebetulnya, meskipun beberapa pengamat termasuk juga guru-guru kita mengatakan tidak ada persoalan sebetulnya dalam konteks pengambilan kebijakan, penentuan keputusan dan macam sebagainya, tetapi persoalannya adalah legitimasinya. Karena ketika kita bicara mengenai undang-undang yang menyatakan bahwa dipilih secara demokratis dan dipilih secara demokratis yang kita pahami adalah dipilih oleh warga yang mempunyai hak pilih, maka sekarang itu tidak ada. Yang menjadi persoalan juga, termin waktunya panjang ini, Bro. Nah, iya, yang menjadi persoalan termin waktunya ada yang 2 tahun dan ada yang 1 tahun. Kalau ini, Bro, kalau yang biasanya kan memang ketika terjadi pilkada dan misalkan incumbent ataupun calonnya pun sudah habis masanya, termin waktunya kurang lebih kan hanya 6 bulan atau 8 bulan. Kalau yang lazimnya ya biasanya. Dan ini kurang lebih kalau di Banten, kalau 2022 ke 2024 hampir 2 tahun. Iya, ini juga yang menjadi problem sebetulnya. Kalau misalkan kita bicara mengenai pemilihan gubernur tahun 2024. Karena bagi calon yang mau maju di tahun 2024, seolah-olah dia mulai dari nol lagi. Oh iya. Baik. Misalkan Pak WH mau maju nih, kan dia semenjak Mei tahun 2022 itu menjadi warga negara biasa. Dengan Pak Andika juga sama berarti ya waktunya? Sama dengan yang lainnya. Bahkan misalkan petahana-petahana calon bupati yang kemudian mau maju gitu ya di Pilgub atau wali kota, Pilgub Banten gitu kan. Beliau seorang bupati gitu. Maka kan mereka selesai sebetulnya, mereka harus memulai dari nol lagi. Nah, ini yang kalau saya melihat ini tantangan sekaligus kegembiraan bagi saya selaku akademisi. Pertama, kita bisa belajar mengenai apakah betul bahwa kekuasaan itu mempengaruhi pilihan atau tidak. Karena ada beberapa teori yang mengatakan ketika Anda menjadi penguasa sebetulnya 50% pemilih itu sudah akan memilih Anda. Oh iya. Karena dia mempromosikan program-programnya sudah selama 5 tahun kampanyenya. Jadi ini yang disebut dengan kampanye terus-menerus, terselubung dan terus-menerus. Ya, kampanye terus-menerus yang terselubung yang dilakukan oleh kepala daerah. Nah, sekarang mereka punya waktu stop yang sama di 2022 atau di 2023 kalau misalkan habisnya di 2023. Maka ada waktu 1 tahun atau 2 tahun ini kosong. Nah, apakah kemudian ini mempengaruhi pilihan atau tidak? Saya memprediksi ini pasti mempengaruhi karena mau tidak mau ingatan publik akan kepala daerahnya itu lambat laun akan menurun ya. Nah, kalau misalkan begitu harus ada treatment khusus yang dilakukan oleh para calon. Salah satunya gimana gitu bro, treatment-treatmentnya? Kalau boleh dikasih bocoran nih, siapa tahu kan ada mahasiswa kita yang mau nyalon gubernur juga kan? Baik. Ini kan di dalam
ilmu politik itu ada yang disebut dengan political marketing sebetulnya ya. Pak Dr. Haris juga mungkin pernah mendapatkan ilmu ini. Betul, di bangku kuliah. Betul, di bangku perkuliahan bahwa ketika kita bicara mengenai political marketing, kita bicara mengenai image bubbling sebetulnya. Bagaimana kemudian image itu dikembangkan. Jadi tidak mungkin kita kemudian mendorong seorang calon dengan apa adanya. Kita harus kemudian memberikan warna tersendiri, memberikan corak tersendiri, memberikan konten tersendiri kepada calon itu. Untuk apa? Untuk diingat oleh para pemilih. Karena berarti ini Prof, maaf dipotong, berarti pertama dia harus menjaga elektoralnya dan keterkenalannya para calon tersebut. betul. Jadi ketika kita bicara mengenai political marketing, intinya adalah bagaimana menjual calon itu. Nah, bagaimana menjual calon itu, dia harus menjadi top of mind sebetulnya di benak para pemilih. Nah, ketika dia masuk di dalam benak pemilih, itu belum selesai. Karena dikenal, itu belum tentu dicintai. Oh iya betul, dikenal belum tentu dicintai. Iya, saya kenal dengan Pak Dr. Haris, tapi saya merasa nggak dekat gitu, nggak mencintai. Sehingga ketika orang tidak mencintai, belum tentu memilih. Wah, ini lebih dahsyat lagi ya, berarti Betul. dia kenal, belum tentu dicintai, dan akhirnya belum tentu dipilih juga. Betul. Wah, ini PR-nya banyak nih. Artinya ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh para calon ketika dia harus memulai dari nol pekerjaan itu. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan, jangan menganggap bahwa ketika Anda terkenal saat ini sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah baik gubernur maupun wakil gubernur ya, bahwa Anda akan dipilih pada tahun 2024. Jadi Anda leha-leha karena Anda merasa bahwa Anda terkenal. Perlu ada kerja keras yang serius di tahun 2024 karena pekerjaannya itu tidak seperti pilkada-pilkada sebelumnya. Nah, ini yang kemudian harus diperhatikan betul. Dan ini mungkin sejarah pertama kali Prof ya, dilakukan pilkada serentak, pilpres dan pileg ya. Betul. Ini sejarah pertama kali kita menyatukan pileg, pilpres dan pilkada. Pilgub dan pilbu, pilwakil kota. Di satu tahun ya. Satu tahun yang sama. Wah, ini luar biasa. 2024 ini berarti ini tahun paling terpanjang kayaknya. Iya, ini tahun politik pertama bagi Indonesia. Jaraknya berarti ini sangat panjang, lelah ini. Iya, di beberapa diskusi-diskusi di level akademik gitu ya. Ini menjadi perbincangan yang menarik sebetulnya. Jadi seberapa tahan para calon-calon penjaga TPS dan lain sebagainya, kemudian seberapa kuat pendanaan dan lain sebagainya. Ini juga menarik untuk diperhatikan oleh kita sebagai akademisi. Tapi di sisi yang lain saya melihat bahwa hal ini menjadi sesuatu bentuk pembelajaran bagi kita, bahwa kalau misalkan ini berhasil, ada beberapa hal yang kemudian saya kira menjadi keuntungan bagi Indonesia terkait dengan pendanaan gitu ya, kemudian terkait dengan bagaimana membangun kepercayaan kepada publik dan seterusnya. Nah, ini banyak hal yang positif. Betul. Nah, kembali tadi Prof, menarik tadi terkait dengan tadi Prof menyinggung salah satu contoh Banten. Ini sangat menarik karena hari ini mungkin gubernur dan wakil gubernurnya baru periode pertama. Betul. Sehingga kemungkinan beliau-beliau ini akan tertarik lagi untuk periode kedua karena secara politis kayaknya nggak mungkin mau satu periode. Kayaknya semua orang yang terjun politik nggak mungkin rela satu periode gitu. Kalau bisa 2 periode, kalau bisa 3 periode nambah karena udah nikmati kekuasaan mungkin Bro ya. Nah, menarik ke Banten tadi, contoh tadi di Banten, kebetulan kita juga di Banten, di Untirta di Banten, mungkin jadi referensi nanti pemilih-pemilih di Banten, terutama teman-teman mahasiswa dan sebagainya. Nah, posisi nanti Pak WH dan Pak Andika tadi sudah dicontohkan, mereka menjadi warga sipil biasa. Nah, warga sipil biasa. Dan kemudian ada beberapa mungkin bupati dan wali kota yang habis di 2023 juga. Betul. Nah, ada lagi yang uniknya, yang kemarin baru terpilih di 2020 dan baru dilantik di 2021, dan mereka juga akan tarung lagi di 2024 kalau tidak salah itu. Nah, ini artinya ada beberapa hal yang sangat dahsyat terjadi, dan ini pertarungan petanya
wah ini banyak variabel-variabel yang menentukan. Nah, khusus untuk Pilgub nih bro, nah Pilgub ada Pak WH dan Pak Andika. Sedangkan hari ini Pak WH sebagai gubernur hari ini belum mendeklarasikan diri nih. Tapi kalau kita lihat Pak Andika di beberapa media dan bahkan sudah ada rapat rakerda Golkar itu sudah digaungkan bahwa Pak Andika gubernur Banten 2024, calon gubernur Banten 2024. Bahkan tagline-nya udah gubernur Banten 2024. Oh, oke. Tagline-nya. Nah, ini menurut Prof sendiri kemungkinan besar apakah sudah diuntungkan dengan Pak Andika hari ini sudah mendeklarasikan diri? Karena saya dengar juga dari kita baca banyak calon lain yang sebetulnya potensial tapi belum mencalonkan diri. Apakah Pak Andika sudah mencalonkan diri ini menguntungkan bagi beliau atau menjadi kerugian bagi beliau kalau menurut pandangan Prof? Jadi begini, ada dua pandangan terkait dengan itu. Yang pertama, ketika dia tidak memiliki strategic resources gitu ya, dia bisa digergaji di tengah jalan ketika dia tidak memiliki strategic resources. Tetapi kan Pak Andika saya kira dia memiliki strategic resources yang sangat mungkin tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Belum tentu dimiliki calon lain gitu. Tidak dimiliki oleh calon lain, sehingga kemungkinan yang kedua yang muncul adalah keuntungan. Jadi bukan kebuntungan tetapi keuntungan sebetulnya. Berarti ini udah tepat nih bro? Saya menilainya begitu. Karena ketika dia mendeklar dirinya, maka orang semakin tahu bahwa ada keseriusan. Kenapa warga perlu keseriusan? Kenapa warga perlu kepastian? Karena ketika kita bicara mengenai mengulur waktu, kemudian memberikan ketidakpastian, ini kemudian membuat para pemilih itu menjadi bimbang. Bimbang. Apakah dia serius untuk menjadi kepala daerah untuk kami, atau kemudian dia hanya main-main? Nah, kalau orang yang serius, dia akan mendeklar dirinya, siap, saya akan maju untuk menjadi gubernur Banten misalnya. Dan itu dilakukan oleh Pak Andika. Saya kira ini merupakan jalan yang sangat-sangat baik, strategis dan benar untuk menunjukkan kepada publik bahwa dia bersedia untuk diajak kerjasama, baik oleh partai politik yang mungkin belum memiliki calon ataupun partai politik yang sudah memiliki calon. Sehingga ketika partai politik itu sudah memiliki calon, maka mereka akan berhitung mengenai strategic resources yang dimiliki oleh Pak Andika dengan strategic resources yang dimiliki oleh calon yang mau berpasangan nanti dengan beliau. Berpasangan atau akan ditandingkan dengan lawannya juga nanti. Ya, betul. Artinya mereka akan membuat kalkulasi. Ketika kalkulasi mereka ternyata kan ada banyak orang mengatakan orang politik itu orang yang irasional gitu. Sudah kalah berkali-kali tetapi mau aja maju gitu. Padahal biayanya besar. Padahal sebetulnya sepanjang pengalaman saya meneliti di dunia ilmu politik dan administrasi gitu ya, saya menilai orang-orang politik ini adalah orang-orang yang rasional sebetulnya. Mereka melakukan kalkulasi secara pasti gitu ya, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Kalaupun mereka akan kalah, mereka tahu betul apa yang kemudian akan mereka dapat atas kekalahan mereka. Nah, kadang-kadang orang yang tidak memasuki dunia politik atau yang tidak belajar ilmu politik tidak paham tuh yang orang yang kalah ternyata dapat juga dari apa yang kemudian mereka tidak peroleh secara kasat mata. Nah, dalam konteks itu partai politik akan menimbang apakah kemudian mereka akan tetap mencalonkan calonnya atau kemudian bergabung dengan koalisi Pak Andika yang memiliki strategi resources lebih baik berbandingkan mungkin calon-calon yang lain. Saya kira itu adalah cara yang tepat. Tinggal sekarang yang harus dilakukan adalah menjaga elektabilitas. Karena ketika beliau nanti berakhir masa kekuasaannya di tahun 2022, apakah kemudian elektabilitas beliau akan tetap terjaga atau jangan-jangan karena beliau merasa sudah terkenal anak muda, milenial, perwakilan milenial, merepresentasikan milenial, sudah nggak perlu. Ini yang bahaya Prof ya. Ini yang tadinya udah keuntungan ini jadi bahaya ya kalau tidak di treatment tadi ya. Nah, ini yang kemudian saya kira beliau perlu kawan diskusi untuk menimbang kembali apakah kemudian langkah yang dilakukan itu sudah tepat atau tidak, apakah kemudian keputusan yang dia buat sudah sesuai atau tidak. Nah, ini
saya kira beliau perlu pembisik-pembisik yang ideal. Ideal ya. Saya yakin beliau sudah punya pembisik, tetapi kan banyak pembisik-pembisik yang asal cari muka, ABS atau asal bapak senang. Ya, terus tidak saya katakan. Oh, ya. Ya, mungkin yang seperti itu. Tetapi paling tidak pembisik-pembisik yang ideal, yang kemudian bisa menimbang secara ideal mana yang terbaik untuk beliau dan mana yang terburuk untuk beliau. Nah, ketika pilihan-pilihan yang terburuk, maka yang harus dilakukan adalah mencari jalan terbaik dari yang terburuk. Nah, ini kan yang menjadi kesulitan biasanya. Kalau misalkan dia hanya mempunyai 1-2 teman berpikir, dan saya percaya betul ada petuah Persia dulu pernah mengatakan banyak kepala itu jauh lebih baik berbandingkan sedikit kepala ketika mengambil sebuah keputusan. Wah, ya, Bro. Nah, selanjutnya makin menarik nih, Bro. Ya. Karena yang kita perhatikan sampai saat ini pun Pak WH seperti masih malu-malu, walaupun sebetulnya beliau kan gubernurnya. Tapi langkahnya diambil start oleh Pak Andika, sudah mendeklarasikan, sudah mencalon diri jadi gubernur. Nah, menurut prediksi Prof Leo sendiri nih di 2024 nih, apakah akan tetap ada komposisi Pak WH Pak Andika atau Pak Andika dengan calon-calon yang lain? Karena dilihat juga Pak WH hari ini sudah secara usia sudah terlalu senior ya, artinya sudah senior, sebetulnya sangat matang ya dalam berpolitik Pak WH. Tapi menurut prediksi Prof Leo sendiri, apakah komposisi koalisi yang kemarin terbangun Pak WH Pak Andika atau Pak Andika akan fight dengan Pak WH atau dengan yang lain, gimana nih? Baik, gini, kalau misalnya kita lihat statistik kombinasi antara mereka-mereka yang bersaing, itu kan hanya sedikit ya statistik yang menunjukkan bahwa kepala daerah petahana itu akan berpasangan lagi dengan wakil kepala daerah petahana. Oh, sangat sedikit Prof, dari data statistik Indonesia. Ya, statistik se-Indonesia itu sangat sedikit. Nah, artinya apa? Artinya kemungkinan besar yang akan terjadi adalah pembelahan di antara mereka. Apalagi kalau misalkan saya melihat gitu ya dalam konteks ketata laksanaan pemerintahan di Provinsi Banten, nampak memang ada sedikit ketidakharmonisan antara gubernur dengan wakil gubernur, seolah-olah gubernur melakukan one man show ya. Ini yang saya menilai gitu, sehingga ada peran-peran yang kemudian seharusnya bisa dibagi kepada wakil gubernur, karena memang itu fungsi wakil gubernur. Kalau misalkan tidak seperti itu, maka ya sudah aja nggak perlu ada wakil gubernur sebetulnya, semua di-handle oleh gubernur sendiri, semua di-handle oleh gubernur. Maka dari itu harus ada pembagian peran. Nah, pembagian peran itu semenjak awal saya melihat itu tidak muncul. Nah, saya sebagai seorang pengamat, saya sebagai seorang akademisi, seharusnya melihat sinyal kerjasama itu melalui pembagian itu. Pembagian tugas itu. Tapi saya tidak melihat sinyal itu. Nah, artinya apa? Artinya ada kemungkinan bahwa sejak awal koalisi ini, koalisi yang tidak, koalisi yang retak sebetulnya. Koalisi yang berusaha untuk berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh publik dilihat, tetapi kemudian ada sesuatu yang tidak terlihat yang sebetulnya terjadi. Nah, ketika kita melihat bahwa ada keretakan itu, maka saya bisa memprediksi di tahun 2024 kemungkinan mereka akan berpisah. Jadi prediksi dari Prof Leo kemungkinan besar Pak Andika akan menjadi jadi gubernur, bukan wagub ya posisinya, jadi ya mereka akan berpisah. Di satu sisi karena Pak Andika sudah dicalonkan sebagai gubernur, maka dia akan maju untuk Banten 1. Gitu. Jadi kalau misalkan memang Pak WH juga akan maju yang diusung oleh partai lain, maka paling tidak kita sudah menemukan 2 calon nih. Ada 2 calon Bro ya? 2 calon. Satu sisi ada Pak WH untuk Banten 1, ada Pak Andika untuk Banten 1. Berarti minimal Banten jangan 1 calon ya, jangan disarankan 1 calon ya, kalau bisa banyak calon ya. Kalau saya kan punya logika berpikir begini. Pemilu itu adalah pesta rakyat. Nah, ketika kita bicara mengenai pesta, seharusnya kita bisa merayakan itu secara mewah. Berarti harus banyak calon ya Bro ya? Artinya calonnya juga harus banyak. Karena kejadian Bro ini di Banten ini,
paling banyak mungkin dalam satu provinsi itu calon tunggal. Itu terjadi kalau tidak salah pilkada yang sebelumnya. Ada di di Lebak calon tunggal. Bahkan yang sudah heterogen, kota Tangerang, Kabupaten Tangerang pun calon tunggal diborong semua partainya. Betul. Hanya kota Serang ternyata yang betul. Ini kan menunjukkan bahwa ketidaksiapan partai politik untuk menyiapkan para kader dan calon-calon terbaiknya untuk menduduki jabatan-jabatan strategis. Itu satu sisi. Di sisi yang lain memang kita tidak siap kalah sebetulnya. Nah, ketika kita tidak siap kalah, maka yang saya bilang tadi, orang politik itu sangat rasional. Ketika mereka bilang kita nggak akan menang, ya udah, nggak jadi maju dia. Nggak jadi maju, kita koalisi aja dengan orang yang sudah pasti menang. Tapi bagi kita selaku akademia, ini menjadi presiden buruk sebetulnya bagi konsolidasi demokrasi tadi ya, betul. Di daerah, karena harapan kita adalah partai menjadi demokratik gitu ya. Mereka mendidik para kader-kadernya untuk menjadi pemimpin. Kemudian mereka memilih dari kader-kader terbaiknya untuk mengajukan sebagai kepala daerah. Tapi ini tidak dilakukan. Sehingga yang muncul adalah, kalau kata orang sekarang tuh 4L, lu lagi. Ini kan jadi nggak sehat sebetulnya. Karena yang kita harapkan itu ada seorang pemimpin yang baru, inovatif, kreatif, yang kemudian bisa melakukan terobosan-terobosan yang boleh jadi dia bukan calon yang diharapkan, yang ada selama ini. Maka dari itu harus ada calon-calon pemimpin yang variatif. Jadi tidak hanya satu calon gitu. Oh, berarti kalau gitu kan ditariknya kemungkinan besar tadi udah belah, Prof ya. Bahwa yang mungkin dengan calon lain kalau diprediksi akan maju. Kalau Pandika kan kemungkinan dipastikan sudah maju ya, udah dapat tiket dari Golkar ya. Berarti kemungkinan ada poros ketiga, Prof ya, atau poros keempat ini. Nah, ini yang kemudian menarik di Banten, karena di Banten itu kan kita lihat sebagai sebuah daerah yang dipenuhi oleh klan dan dinasti. Di Tangerang ada klan sendiri gitu ya. Ada Pak Ismet Iskandar di Kabupaten. Betul. Kemudian di Serang juga ada klan sendiri, ada dinasti sendiri. Di Lebak juga ada klan sendiri, ada dinasti sendiri. Kemudian di Cilegon sendiri ada, kemudian di Pandeglang juga ada. Nah, kalau misalkan kita asumsikan lah, para klan ini maju semua. Oh iya, betul. Artinya ada 5 plus Pak WH. Wah, ini menarik sebagai sebuah kontestasi politik, dan ini akan menunjukkan seberapa besar pengaruh mereka di daerah. Kayaknya yang paling bahagia kayak tim sesnya, Bro. Mereka dapat banyak job. Nggak, tapi paling tidak begini. Yang menarik dari tumbuhnya kesadaran para elit-elit lokal untuk mencalonkan jago-jago mereka, ya kita disuguhkan oleh persaingan yang murni gitu ya. Mereka akan menunjukkan kemampuan, keupayaan, ya, uji gagasan dan macam sebagainya. Sehingga kita selaku pemilih diberikan pilihan-pilihan yang lebar sebetulnya. Ada 6 atau ada 5 calon, dan calon-calon ini kan mengajukan semacam tawaran-tawaran ya. Kalau misalkan saya dipilih, maka Anda akan mendapatkan A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, ini tinggal dinilai oleh kita selaku pemilih. Apakah kemudian pilihan-pilihan itu yang mau kita genapi atau tidak. Kalau misalkan tidak, ya kita cari kandidat yang kemudian menawarkan tawaran itu. Berarti yang menarik kemarin seperti di kota Cilegon, Bro ya. Ada 5 calon. Iya, betul. 5 calon itu. Menarik berarti ya, itu heterogen. Dan kalau saya melihat begini, ada calon-calon yang keblinger memang, dia nggak tahu diri gitu ya, yang maksain maju aja, nggak rasional tadi ya, yang memaksakan maju gitu ya, kemudian saya yakin mereka sudah melakukan survei sebetulnya bahwa keterpilihan mereka sekian persen, sehingga kalau misalkan memang survei itu dilakukan secara benar, sebagai seorang yang rasional dia mengatakan udah lebih baik saya tidak maju, atau kemudian kalaupun saya maju, saya akan memberikan warna di sisi mana. Iya, konsekuensi di mana yang dia keluarkan. Betul.
Ya, Rob. Nah, terakhir Rob, karena ini waktu sebetulnya nggak habis-habis Rob. Biasa kita diskusi sampai larut malam, sampai subuh, udah kangen banget ini, udah lama gini. Yang terakhir Rob, ini yang menarik, terutama kebetulan kalau saya baca profil, Pak Andika ini lahir kurang lebih tahun 85. Berarti itu representatif banget dari, kita bisa lihat dari kaum milenial. Kalau dilihat, saya juga lahir 85, cuma beda nasib mungkin Pak. Nah, menurut Prof sendiri, misalkan kita lihat secara data demografi pendudukan, saya membaca sebuah artikel Prof terkait dengan dewasanya demokrasi. Di sebuah artikel tersebut dihipotesiskan bahwa demokrasi itu dewasa ketika sudah melalui 7 kali pesta demokrasi yang jujur, yang adil dan sukses. Sedangkan Indonesia kemungkinan baru 4 kali Prof ya, pilpres dan pileg ini dilakukan dan dipilih langsung oleh rakyat Prof. Nah, ke depan kan bergeser Prof. Pemilihnya dari pemilih tradisional, pemilih kaum milenial hari ini, dan mungkin 2024 nanti yang kawan-kawan hari ini atau adik kita atau anak kita yang SMP mungkin kelas 3 itu di 2024 kemungkinan akan bisa ikut pilih. Ditambah hari pandemi mereka lebih main dengan teknologi, informasi. Menurut pandangan Prof sendiri, representatif milenial yang ada hari ini dan tersematkan di Pak Andika, apakah itu menguntungkan beliau atau bagaimana untuk calon yang lain nih, terutama terkait dengan Pak WH, dengan calon-calon yang lain yang lebih senior dan sebagainya. Prof pandangan gimana? Jadi begini, terkait dengan perilaku pemilih ya, karena ketika kita bicara mengenai kaum milenial ini adalah kaum yang sebetulnya mereka antara apati dan tidak. Di satu sisi mereka peduli dengan keadaan di sekitar mereka, karena kalau misalkan kita lihat dalam konteks kehidupan sehari-hari, mereka bisa mengkoreksi pemerintah melalui media sosial. Itu secara langsung ya, langsung. Dulu zaman kita kan hal itu tidak ada, sehingga ketika kita mau melapor harus ke kantor, dan ada rasa segan. Sekarang enggak, mereka. Tapi ketika kita bicara mengenai apakah mereka akan turun ke TPS untuk memberikan suara, itu menjadi persoalan juga, karena ada beberapa daerah yang kemudian ternyata tingkat turnover para pemilihnya itu dipenuhi oleh kaum-kaum baby boomers yang sebelumnya. Jadi kaum milenial ini lebih aktif di media sosial, tapi kemudian relatif tidak aktif untuk memilihnya, untuk turun ke TPS. Apa mereka kecewa dengan? Saya kira bukan persoalan kecewa ya, karena sebagai magers generation gitu ya, malas gerak gitu. Karena terbiasa di handphone gitu. Dan kemudian waktu mereka juga kan waktu yang dianggap terbuang dengan sia-sia, yang menunggu giliran dan sebagainya, yang biasanya mereka bisa gunakan untuk berbagai macam hal, maka mereka tidak ikut turun memilih. Tetapi saya kira begini, perlu ada gerakan penyadaran kepada kelompok-kelompok ini bahwa mereka punya hak, dan hak mereka sangat menentukan kehidupan masa depan mereka sendiri sebetulnya Pak. Iya, kehidupan mereka ke depan. Secara tidak langsung ya, secara tidak langsung karena satu suara selisih saja dalam konteks pemilihan pilkada, maka orang itu bisa menjadi kepala daerah. Selisih satu suara saja. Nah, artinya apa? Artinya ketika kawan-kawan ini tidak disadarkan bahwa mereka punya hak dan mereka punya peran sangat besar untuk menentukan arah kebijakan di daerahnya, maka saya kira kita gagal mendidik adik-adik kita untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Nah, maka dari itu saya kira pengalaman-pengalaman sebelumnya ini perlu diambil itibar sebetulnya. Untuk apa? Untuk mendidik kawan-kawan menjadi pemilih-pemilih yang loyal gitu ya, loyal terhadap demokrasi maksud saya. Nah, apakah ini menguntungkan Pak Andika? Saya kira kalau misalkan dikelola secara baik akan menguntungkan beliau. Pertama, biasanya kaum milenial itu akan sejalan pikirannya bikin kaum milenial lagi. Iya, karena bikin gagasan dan ide dan ditawarkannya lebih marah-marah. Betul. Karena ketika kita bicara mengenai para pemilih milenial, ketika mereka menganggap pikiran-pikiran yang kemudian ditawarkan oleh calon-calon itu terlalu kolot, mereka bilang absurd.
bagi mereka. Zaman sudah berubah. Betul. Zaman harus didikte secara mereka. Nah, ketika zaman didikte secara saya gitu, kaum baby boomers, maka ini sudah berbeda. Nah, Pak Andika punya keuntungan di sisi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira beliau harus mengidentifikasi diri supaya paling tidak beliau bisa menjadi bagian dari para pemilih pemula ini. Biasanya pemilih pemula itu menghendaki pemimpin yang asik gitu ya, gaul, kemudian bisa tidak terlalu formal juga mungkin tidak ya, terlalu formal, kemudian bisa di mention secara kemudian bisa minum dengan selfie gitu ya. Nah, ini yang dibutuhkan. Satu sisi dia harus pandai bergaul seperti itu, di sisi yang lain dia juga harus punya pemikiran strategis, karena kita tahu masyarakat 4.0, 5.0 ini akan mendegradasi beberapa pekerjaan. Iya, betul. Nah, kalau misalkan kepala daerah ke depan tidak bisa menawarkan bentuk baru mengantisipasi hal itu, bahkan kita tahu terjadi bonus demografi pada tahun 2025 dan seterusnya 2045. Betul. Nah, ini akan menjadi bumerang. Tapi kalau misalkan beliau menyiapkan itu secara baik mulai dari sekarang, saya kira ini menjadi keuntungan bagi mereka, karena yang ditawarkan adalah masa depan mereka. Karena kalau misalkan kita lihat di pemberitaan, kenapa sih anak-anak muda sekarang nggak mampu beli rumah gitu ya? Iya. Ini bukan karena mereka nggak mampu. Iya, satu hal mereka nggak mampu beli rumah. Hal yang kedua, pemerintah kemudian tidak bisa memfasilitasi. Karena banyak yang nggak bekerja formal. Betul. Mereka banyak yang bekerja misalnya di rumah, ngegambar, kirim lewat email, dapat uang. Nah, bahkan ada yang ini main Bitcoin, bro. Iya, main Bitcoin. Nah, ini kan trading itu perlu dikelola sebetulnya sebagai seorang kepala daerah, karena zaman sudah berubah. Jadi zaman bukan lagi merujuk pada zaman-zaman sebelumnya, tetapi zaman yang sudah mendekati serba maya sebetulnya. Nah, keserbamayaan ini juga harus diantisipasi oleh pemerintah yang cerdas, smart government. Saya kira warga sudah smart gitu ya. Apakah juga smartnya warga ini diikuti oleh smartnya pemimpinnya gitu ya. Yang repot kalau warga yang lebih smart nih, pemimpinnya nggak antisipasi. Nah, itu bahaya. Dan kemudian dipilih lagi. Waduh, ini yang bahaya. Dipilih dan terpilih itu lebih bahaya. Kalau dipilih nggak terpilih masih mending. Betul. Dipilih terpilih. Nah, ini bahaya. Nah, karena saya kira kita bahwa ada mungkin orang-orang yang kemudian loyal terhadap kepala-kepala daerah tersebut. Yang kita butuhkan sekarang itu bukan hanya sekedar loyal atau tidak loyal, tetapi kemudian apakah mereka bisa menyelesaikan problem, masalah, kendala yang dihadapi oleh masyarakat. Karena persoalan masyarakat 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu ini akan berbeda dengan 10-15 tahun ke depan. Ya, mungkin itu saja nih Prof, karena waktu hatur nuhun bisa ini saya hatur nuhun udah dijamu di sini Prof. Dan luar biasa di waktu kesibukan Prof hari ini masih menyempatkan waktu memberikan kuliah lagi buat ke saya nih Prof. Kangen banget sama masuk kelas nih Prof. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Prof. Rio Krisino dan rekan-rekan sekalian. Itu kuliah singkat walaupun kurang lebih setengah jam. Mudah-mudahan kayaknya seperti 3-6 SKS nih. Terutama yang tertarik nanti terkait dengan risetnya, penelitian dan skripsi teman-teman, tesisnya. Wah, ini luar biasa, menarik kali untuk 2024 ke depan. Itu saja dari saya. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila tergolaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.